Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha Suci Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kita bisa mengabdi kepada Allah, bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita digolongkan dengan orang-orang soleh mendapatkan syafaat dari baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, teman dekat hijrah dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar, yang insya Allah dosa besar yang ke-30, yaitu ad-dusta. Dusta ini merupakan sifat tercela yang berusaha kita jangan sampai memiliki dusta. Karena dusta ini diancam oleh Allah baik melalui firman-Nya maupun sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita simak dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nabtahil فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Yang artinya, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Quran surat Ali Imran ayat 61. Ayat ini melarang setiap muslim, setiap kita yang sudah mengatakan beriman kepada Allah, jangan sampai lisan kita ini penuh dengan kedustaan. Jangan sampai hati kita ini penuh dengan kedustaan, sehingga dusta itu akan mengakibatkan daripada nuqtah saudah, titik demi titik dalam hati kita, sehingga menjadi hitam titik itu dan kelak menjadi dosa yang sangat besar. Maka dari itu, ketika seseorang dia berdusta, dia mengatakan yang sebenarnya dia itu tidak benar, kemudian dia berdusta, maka di dalam syariat, di dalam Al-Quran, maka bila seseorang itu dia berdusta, tidak mengatakan sesuatu yang benar, yang jujur, maka boleh dia mubahalah. Mubahalah ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dusta di antara temannya, kemudian dia mengatakan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang mukmin boleh mubahalah, karena dengan kedustaan yang ia adakan dalam suatu perkara, dalam suatu urusan. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, maka ini adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka Allah akan turun ke muka bumi ini bila seorang, misalkan baik itu seorang individu maupun suatu negara, penguasa, pemimpin, dia berdusta atas rakyatnya, mungkin demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknatnya. Dan laknat itu berbagai macam, mungkin dengan bencana yang bertubi-tubi hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat dusta. Yang selanjutnya dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 10, bahwa para pendusta itu kutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Jadi terkutuk artinya dalam salah satu tafsir para ulama mengatakan bahwa di antaranya adalah keberkahan
tidak akan turun ke muka bumi ini bila banyak manusia yang berdusta. Artinya tidak mengungkap suatu kebenaran. Dia selalu berdusta dengan berbagai macam, mungkin karena dia itu ingin meraih suatu jabatan, ingin meraih suatu kepuasan duniawi, ataupun dia tidak membeberkan, tidak menjelaskan yang itu benar-benar suatu kebenaran, namun dia berdusta, suatu kebenaran, kemudian dia tidak mengungkapkan, maka itu adalah salah satu yang Allah Subhanahu wa taala mengutuk bagi siapa saja yang berdusta. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedustaan itu yang selalu disembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Surat Al-Ghafir ayat 28. Pendusta sejatinya dia orang-orang yang melampaui batas. Pendusta merupakan teman-temannya orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sejarah kembali. Kita lihat sejarah Qarun. Kita lihat sejarah Fir'aun yang mereka itu punya kekuasaan bala tentara, namun dia itu mendustakan atas Allah Subhanahu wa taala, mendustakan yang dibawa risalah oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun semuanya itu bagi pendusta akan dihancurkan dan tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari orang-orang yang pendusta, dijauhkan dari pemimpin-pemimpin pendusta. Kita diberikan pemimpin yang soleh. Maka di dalam sebuah hadis yang ini sudah populer sekali, yang tertera dalam kitab Al-Wafi, yaitu hadis Arba'in, bahwa siapa saja yang berdusta, maka ini ancamannya yang sangat mengerikan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan suatu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan, akan menghantarkan kepada kenikmatan. Kenikmatan, baik itu kenikmatan di dunia maupun nanti kenikmatan di akhirat. Mungkin kenikmatan akhirat itu adalah ilal jannah, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu rujulu yasduku wa yataharu sadqan hatta yuktaba indallahi shadiqan. Dan siapa saja di antara kita, seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang muslimah, seorang muslim, kita semuanya, dan senantiasa mengatakan hal yang benar, hal yang itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak berdusta, dia sepanjang dia itu selalu mengatakan kebenaran, maka sesungguhnya dia itu orang yang benar, orang yang siddiq, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat di sisinya sebagai orang yang siddiqon, orang yang jujur. Mungkin orang jujur itu pahit, namun balasannya adalah manis di surganya nanti Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadiba fa inal kadiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kalau kalian itu selalu berkata dusta, selalu tidak mengungkapkan suatu kebenaran, hanya berdusta dengan keuntungannya, maka fa inal kadiba yahdi ilal fujur. Maka dia di sisi Allah, dia akan selalu dicatat, dilihat sebagai orang-orang yang pendusta. Dan orang pendusta itu tidak akan mendapatkan, yaitu ilal fujuri wa inal fujuri yahdi. Dan dia termasuk orang-orang yang berbuat kekejian, orang yang berbuat keburukan. Dan
wa inal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan keji, perbuatan yang jelek itu akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu rujulu yaqdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadiban. Kalau dia itu selalu membiasakan seseorang itu berkata yang dusta, maka dia itu termasuk daripada orang-orang yang dicap oleh Allah, yang diberikan stempel oleh Allah, dia adalah orang yang pendusta. Maka dari itu, marilah kita semuanya dalam setiap ibadah kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam tingkah laku kita, ibadah kita kepada Allah harus jujur karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Maka orang-orang yang selalu ria, orang-orang yang ingin selalu dipuji oleh sesama manusia, ingin selalu dijunjung dalam kehidupannya, maka seyogyanya dia termasuk orang-orang yang berdusta dan dia termasuk menzolimi daripada diri sendiri. Maka teman dekat hijrah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka di dalam hadis ini bahwa dusta itu termasuk daripada ciri-ciri orang munafik. Maka kita sudah tahu bahwa ciri-ciri orang munafik itu sebenarnya banyak, tapi setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu mohon maaf, orang munafik itu walaupun dia itu meski ia sholat, puasa, dan mengaku muslim, tapi apabila dia itu ketika berbicara berkata dia dusta. Artinya hanya sekedar dohirnya saja. Sholat hanya sekedar sholatnya. Dia tidak ambil daripada hikmah daripada sholat. Sholat mengajarkan kejujuran. Sholat mengajarkan kita supaya dijauhkan dari kemungkaran, yaitu kekejian, yaitu diantaranya adalah dusta. Maka yang pertama, apabila dia berbicara dia dusta, bila berjanji ia tidak menempati, dan bila diberi amanah dia berkhianat. Itulah ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Maka marilah kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat munafik, sifat-sifat karena munafik itu digolongkan yaitu orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini dijelaskan, dan di dalam kitab ini yang dikarang oleh Imam Ad-Dahabi, teman-teman, ini dijelaskan bahwa balasan bagi pendusta ini diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah itu tidak mengajak berbicara pada hari kiamat. Allah tidak melihat, Allah tidak mengajak dalam nanti di hari kiamat. Di antaranya yaitu orang-orang yang berzina, kemudian raja pendusta, dan orang-orang miskin yang sombong. Raja pendusta mungkin diantaranya ada seorang pemimpin, dia tidak jujur, dia dusta semuanya. Tidak ada kata-kata yang mengarahkan kepada kebaikan, tidak ada kata-katanya yang selalu dia itu banyak dengan kekejian, banyak dengan nilai-nilai yang tidak pantas dalam pandangan Islam. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kecelakaan. Kecelakaan yang selamanya. Yang kecelakaan itu tidak akan bisa bertobat kembali, karena dia sudah dimasukkan nanti di padang mahsyar dan tidak ada semuanya yang akan menyelamatkannya, dan itu penyesalan kemudian hari. Dalam Al-Quran juga mengingatkan, wa yahlifuna 'alal kadiba wa hum ya'lamun, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedang mereka mengetahui. Artinya sesuatu yang dia ketahui dengan kebenaran, namun dia itu tidak diungkapkan dengan suatu kebenaran, dia berdusta, maka ingat, itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sangat ngeri sekali. Mungkin diantaranya tanda-tanda banyak orang yang berdusta. Di antaranya berbagai macam bencana yang hari ini luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaburat khianatan an tuhaddasa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadibun."
amat besar pengkhianatannya, bahwa engkau berbicara sesuatu kepada saudaramu yang dia percayai, yang ia percaya kepadamu, sementara kau berdosa kepadanya. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah bergaul dengan orang-orang soleh, yang lisannya itu lurus, yang lisannya jauh daripada kedustaan. Karena ketika kita dekat dengan orang-orang pendusta, maka akan kena, artinya akan ketularan dengan berbicaranya. Maka dari itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang selalu berdusta. Maka ini yang sangat berat hukumannya, yang Masya Allah, ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngeri sekali. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ataupun dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dusta, merupakan dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.